Selamat pagi dan selamat beribadah bagi jemaat dan simpatisan di GKI Ciledug Raya. Pokok-pokok wata jemaat Minggu 25 Oktober 2020 adalah sebagai berikut. 1. Kebaktian minggu dan kebaktian kategorial akan dilaksanakan secara online atau daring, dan majelis jemaat akan terus mengevaluasi secara periodik terkait hal ini. 2. Seluruh kegiatan komisi, badan pelayanan, komunitas, dan kegiatan lainnya yang berada di bawah lingkup Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya sementara waktu tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. 3. Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya akan tetap melayani ibadah penghiburan atau ibadah kedukaan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Bagi Jemaat GKI Ciledug Raya atau simpatisan yang membutuhkan informasi pelayanan atau informasi pelayanan lainnya dapat menghubungi Penatua Prihartini atau Mas Andi di kantor gereja. 4. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer, QRIS atau dijemput ke rumah bagi jemaat lansia atau yang memiliki keterbatasan mengakses internet, banking maupun QRIS. 5. Ibadah hari ini menggunakan liturgi ibadah intergenerasi dan akan dilayani oleh Pendeta Hobart Fideman Gratius Ospara dengan tema Keluarga yang Memahami Firman. Mari kita memasuki liturgi kita. Allah memanggil umat-Nya melalui firman yang dinyatakan di tengah-tengah persekutuan umat, termasuk juga di tengah-tengah keluarga. Oleh karena itu, sebagai persekutuan umat di dalam keluarga, mari kita jawab panggilannya. Surya bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agunkan namanya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, marilah kita mulai ibadah penutupan bulan keluarga dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah penutupan bulan keluarga ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menghimpun dan membentuk persekutuan dan kehidupan kita. Damai dan cinta kasih dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang mempersekutukan dan mempersatukan kita dalam keluarga kita ada beserta saudara. Selamat pagi keluarga GKI Ciledug Raya yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi untuk Bapak, Ibu, teman-teman, serta adik-adik semuanya. Pada pagi hari ini senang sekali bahwa kita bisa berkumpul bersama di dalam ibadah penutupan bulan keluarga. Ibadah kita pada pagi hari ini bertemakan keluarga yang memahami firman. Melalui tema ini, kita sebagai keluarga Kristen diajak untuk mempelajari dan mengerti bahwa firman Tuhan adalah hal yang penting dan yang terutama untuk kita hadirkan di tengah keluarga kita. Buat adik-adik, Om Adi mau tanya, kira-kira adakah di antara adik-adik yang masih ingat tentang kisah penciptaan? Wow, pasti semua masih ingat ya tentang kisah penciptaan. Om Adi mau tanya, kira-kira manusia itu diciptakan pada hari yang keberapa? Ya, betul. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan mereka diminta Allah untuk menjadi satu keluarga. Om Adi mau tanya satu lagi adik-adik ya. Kira-kira manusia tadi diciptakan oleh apa? Diciptakan dari Tuhan dengan menggunakan cara apa? Betul, dengan firman Allah. Oleh karena itu adik-adik, mari kita sama-sama belajar ya untuk menjadikan firman Tuhan sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di lapangku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Mari adik-adik, kita ulangi lagu ini, kita bersama-sama bernyanyi, sekalian kita ikut gerakan ya. Opa, Oma, Papa, Mama boleh diajak ya. Om dan Tante di rumah masing-masing juga boleh ikut ya, dengan penuh semangat ya. Dengan mengikuti gerakan sambil kita bernyanyi bersama. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah,
keputusan dalam malamnya. Kamu harus jadi hidup gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah, Yesus berpesan bersinarlah terang. Milikmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah, Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Adik-adik terkasih, ketika Adam dan Hawa di dalam Taman Eden, Tuhan Allah berfirman kepada mereka untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik maupun yang jahat. Sayangnya, Adam dan Hawa itu mereka tidak dengar apa yang dikatakan Tuhan. Mereka malah terhasut oleh bujukan si ular untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu. Akhirnya apa adik-adik? Mereka jatuh ke dalam dosa. Seperti Adam dan Hawa, kita pun juga sering melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Kadang-kadang kita lemah ya. Kadang-kadang kita tergoda untuk nakal, melawan papa dan mama. Mungkin juga kita sering berantem sama adik dan kakak. Atau ketika mama dan papa menyuruh membersihkan mainan kita nggak mau. Padahal kita tadi awal-awalnya udah janji ya untuk membersihkan mainan. Oleh karena itu adik-adik, saat ini mari kita sama-sama opa, sama-sama oma, sama-sama kakak dan adik, ayah bunda. Kita mau mohon ampun dan mohon maaf, mohon ampun dan permohonan atas kesalahan yang telah kita buat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami yang tidak dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Maafkan kami ya Tuhan. Bapa kami yang baik, ampunilah kami kalau kami sering melawan orang tua, guru, maupun orang-orang di sekitar kami. Maafkan kami ya Tuhan. Ya Allah, ampunilah kami jika dalam kehidupan kami tidak dapat dengan baik mengaplikasikan firman Allah dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, maupun juga dalam keluarga kami. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami jika kami tidak dapat menjadi teladan yang baik bagi sesama, sikap dan tingkah laku tidak sesuai dengan firman-Mu. Ampunilah kami ya Allah. Dengarkanlah kami ya Allah, sebagai anak-anak-Mu dalam berbagai generasi kehidupan kami, bahkan di tengah keluarga kami. Ketika kami gagal menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dengarkanlah seruan pengakuan dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita, adik-adik, teman-teman, dan Bapak Ibu sekalian yang sungguh-sungguh mengakui dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus,
yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hiduplah dalam anugerah-Nya. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku. Dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari, Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik, saudara-saudari sekalian, marilah kita mendengarkan pembacaan dan pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Tolonglah kami ya Bapa, untuk kami dapat dimampukan mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, firman Tuhan bagi hidup kami dan bagi keluarga kami. Pimpinlah kami semua dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat dimampukan untuk mengerti dan memahami, tetapi terlebih lagi melakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita diambil dari Matius, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-46. Ini adalah bacaan Injil. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Matius 22 ayat 34 sampai 46.
Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan Roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.'" Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Adik-adik yang di rumah, apa kabarnya? Lalu kemudian teman-teman sekalian yang juga bergabung bersama dalam ibadah penutupan bulan keluarga yang adalah ibadah keluarga. Di dalam ibadah penutupan bulan keluarga ini, Om, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, teman-teman, kita akan mengumulkan sebuah tema nih. Temanya adalah keluarga yang memahami firman. Tema ini terasa sangat penting dalam kehidupan keluarga karena memang firman Tuhan atau perkataan Tuhan adalah satu hal yang harus dimiliki oleh setiap keluarga yang mengakui dirinya adalah pengikut Tuhan. Maka firman Tuhan adalah terang bagi kehidupan umatnya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan itulah juga yang harus dijalankan oleh setiap orang yang mengikutinya. Maka mengingat hari ini adalah ibadah generasi, untuk mendalami tema ini, saya tidak akan sendirian. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan juga teman-teman sekalian, saya ditemani oleh Mary. Halo Mary, apa kabar? Halo Papa. Selamat pagi Om. Selamat pagi Tante. Selamat pagi Oma. Selamat pagi Opa. Selamat pagi kakak, adik, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mary. Saya paling senang pakai baju warna merah. Salah, maksud Mary warna merah. Hari ini Mary pakai topi merah juga. Wah, Mary semangat banget ya. Bajunya merah dan juga sangat semangat nih menemani Om nih dalam khotbah pada hari ini. Mary udah siap ya? Siap Om. Oke,
Nah, hari ini kita akan bahas soal pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan keluarga. Nah, Yesus ketika berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka sering sekali membahas mengenai pentingnya memahami firman Tuhan. Apalagi ahli Taurat dan juga orang Farisi adalah pemimpin umat. Maka tidaklah mengherankan mereka bertanya, manakah hukum yang paling penting di antara semua hukum Taurat? Om Robert, orang Farisi, ahli Taurat. Siapa sih mereka, Om? Oh iya, Mary belum tahu ya siapa itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu ya? Nah, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah orang-orang yang tahu sekali mengenai kitab suci. Ibaratnya mereka itu guru yang bisa mengajarkan semua isi kitab suci kepada orang-orang Israel. Jadi mereka udah hafal banget dan tahu banget apa itu yang menjadi isi dari kitab suci. Oh, begitu ya, Om. Iya Mary, tapi sayangnya sekalipun mereka tahu banyak soal kitab suci, mereka guru, tapi mereka sering sekali loh ngisengin Yesus. Oh, ya, begitu. Iya, makanya memahami firman Tuhan di dalam tema kita dan bacaan kita itu bukan cuma kita hafal semua isi kitab suci. Kan Mary setiap minggu dikasih hafalan tuh. Nah, itu bagus Mary bisa menghafalkan semuanya. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Kenapa? Karena ketika Yesus ditanyakan hukum mana yang paling penting di antara semua hukum dan kitab para nabi, Yesus tidak menjawabnya dengan salah satu hukum. Malah Yesus bilang mengenai hukum kasih, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hal ini berarti mereka yang memahami firman Tuhan bukan hanya mereka yang menghafal, tahu, khatam baca Alkitab, tapi lebih daripada itu Mary, mereka bisa menerapkan apa yang mereka baca, apa yang mereka pahami di dalam bentuk cinta kasih. Aduh, maksudnya apa sih, Om? Aku gak ngerti. Oh alah, Mary gak ngerti ya? Iya, jadi maksudnya itu, maksud Om, keluarga yang memahami firman adalah keluarga yang mau belajar mengasihi. Belajar mengasihi siapa? Belajar mengasihi Tuhan dan juga belajar mengasihi sesama anggota keluarga, termasuk juga orang-orang yang ada di sekitar. Mengasihi Tuhan itu seperti apa sih, Om? Aku sudah sayang loh sama Tuhan. Nah Mary, mengasihi Tuhan itu gak cuma bilang aku sayang sama Tuhan, tapi kita dan keluarga juga mau terus terhubung atau mau terus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Caranya gimana? Kita dan keluarga punya waktu untuk doa bareng di rumah. Kita dan keluarga punya waktu untuk baca Alkitab bareng di rumah, ibadah bareng-bareng di rumah. Jadi itu maksudnya mengasihi Tuhan. Oh, begitu ya, Om. Tapi kami di rumah gak pernah tuh berdoa dan baca Alkitab bareng-bareng. Oh gitu. Gini deh Mary, coba sepulang dari ibadah ini, Mary coba ajak papa mama buat baca Alkitab. Coba ajak papa mama buat doa. Kan Om tiap malam 2 hari sekali nih sekarang Mary, Om kan selalu kirimin pokok doa tuh.
ingetin papa sama mama, papa mama kita doa yuk, papa mama kita baca Alkitab yuk, papa mama temenin aku yuk sekolah minggu gitu. Jadi kalau dengan kayak gitu nanti Mary bisa deh tuh jadi belajar mengasihi Tuhan dengan papa mama, kakak adik dan semua anggota keluarga Mary. Oke, aku coba ya Om. Nah, tapi Mary nggak cuma sampai di situ ya, Mary. Ingat, kita juga harus belajar mengasihi sesama. Yang diwujudkan dengan kalau kita di rumah rajin baca Alkitab, rajin berdoa bersama keluarga, kita juga harus sayang sama papa mama, sayang sama kakak adik. Nah, Mary harus bisa melakukannya, harus bisa belajar melakukannya. Bisa nggak Mary? Wah, itu sih susah Om. Papa sama mama sering berantem. Aku juga sering berantem sama kakak dan adik Om. Wah, iya sih. Kalau berantem itu bisa terjadi sih di kehidupan keluarga siapa juga, Mary. Siapapun juga maksudnya. Om sama Tante Titin juga sering berantem. Tapi kalau berantem ya kita harus minta maaf. Kalau berantem kita harus berdamai. Kalau berantem kita harus usahain gimana caranya supaya di rumah kita gak berkelahi satu sama lain. Kalau di rumah Mary sering rebutan mainan, nah gimana caranya ngatur supaya Mary bisa dapat mainan, main di hari jam tertentu, adik atau kakak juga bisa main dengan mainan yang sama. Demikian juga kalau diisengin sama adiknya, Mary gak mau bales, tapi Mary mau belajar buat memaafkan adik Mary. Ya memang gak gampang sih, tetapi kita harus coba ya dengan bantuan papa mama juga. Papa mama juga diingetin, kalau berantem jangan lupa berdamai ya papa mama. Kalau berantem jangan lupa saling minta maaf satu sama lain. Nah kalau kayak gitu Mary jadi rajin baca Alkitab, rajin berdoa, dan juga cinta kasih juga terus dipupuk atau terus bertumbuh atau terus ada di tengah-tengah keluarga Mary, karena itulah inti dari hukum kasih yang kita baca tadi. Oh, begitu ya Om. Oke, nanti aku sampaikan ke Mama dan Papa deh Om. Silakan Mary disampaikan kepada papa mamanya ya. Terima kasih sudah menemani Om untuk berkhotbah hari ini ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, adik-adik, teman-teman sekalian, melalui percakapan saya dan Mary, khotbah ini ingin mengatakan kepada kita semua bahwa keluarga yang memahami firman adalah keluarga yang mau memupuk rasa cinta kepada Allah dan juga rasa cinta kepada sesama. Hal ini tidak bisa ditinggalkan satu sama lain, karena kedua hukum ini saling terkait. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Maka bagaimana kita mengupayakannya? Penutupan bulan keluarga ini kita beribadah bersama dengan anak-anak dan seluruh anggota keluarga. Mari saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sepulang dari rumah, mari kita berdiskusi sama-sama bersama dengan anggota keluarga kita. Apa yang mau saya lakukan ke depannya bagi keluarga saya? Apa yang bisa keluarga saya lakukan? Sehingga dalam keluarga kita bisa terus belajar mencintai Allah dan juga mencintai sesama kita. Cukup dua hal ini kita mau pelajari, maka Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan terus dimampukan untuk memahami setiap firman dan perkataan yang Tuhan hendak nyatakan, baik di dalam kehidupan kita secara pribadi maupun di dalam kehidupan keluarga kita. Karena itulah yang menjadi inti dari firman Allah, yaitu cinta kasih. Kasih kepada Allah,
dan kasih kepada sesama. Selamat belajar melakukannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, membimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, teman-teman yang terkasih, mari kita menyatukan diri kita di dalam doa syafaat yang akan diucapkan secara berbalasan oleh setiap perwakilan dari generasi keluarga yang ada di GKI Ciledug Raya. Mari kita berdoa menaikkan pokok doa syafaat kita. Tuhan Yesus, tolong kami dalam sekolah kami, waktu bermain kami bersama teman-teman, dan juga keluarga kami. Berikan kami dan keluarga kami kesehatan dan kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang baik, tolonglah kami dalam menjalankan berbagai kesibukan sekolah, kuliah, pekerjaan maupun usaha kami. Berikanlah kami hikmat, kesehatan, dan kekuatan untuk menjalankan berbagai hal menyangkut kehidupan dan masa depan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya Allah, kami mau berdoa bagi kehidupan pelayanan kami di tengah pekerjaan, usaha, maupun juga rumah tangga kami. Tolonglah kami untuk menjalani kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Allah, kami mau berdoa bagi kehidupan kami dan juga keluarga kami dimanapun berada. Tolonglah kami untuk menjadi saluran cinta kasih Allah kepada keluarga dan sesama kami. Dengan berbagai hal yang kami telah lalui dan jalani, tolonglah kami untuk menyatakan kasih-Mu kepada mereka yang ada di sekitar kami. Jagalah kesehatan kami, berikanlah kekuatan kepada kami yang lemah tubuh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tolonglah kami, ya Allah, dalam menjalankan kehidupan yang dipenuhi ketidakpastian karena wabah pandemi saat ini. Tolonglah pemerintah, bangsa, dan negara kami. Demikian juga kami semua untuk dapat bersama-sama menjalani kehidupan ini dengan hikmat dari Allah. Berikanlah hikmat bagi gereja-Mu untuk dapat hadir mewartakan kabar cinta kasih Allah bagi umat maupun dunia yang sedang dipenuhi ketakutan dan ketidakpastian. Berikanlah kami kekuatan untuk menjalankan tugas kami di tengah dunia. Demikian kami juga berdoa bagi pembangunan rumah ibadah yang sedang kami gumulkan. Tolonglah kami untuk dapat terus menggumulkannya bersama dengan Allah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Jemaat dan simpatisan yang baru pertama kali beribadah dalam ibadah online GKI Ciledug Raya. Kiranya melalui ibadah ini, kita bersama-sama boleh merasakan kasih sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan penuh syukur, mari kita haturkan persembahan yang telah kita persiapkan seraya mengingat firman-Nya dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 14. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab, kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka, hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengumpulkan persembahan melalui rekening atas nama GKI Ciledug Raya pada Bank BCA dengan nomor rekening 336-800-8003. Umat juga dapat menggunakan QRIS dengan melakukan scan QR Code yang terdapat pada halaman akhir Warta Jemaat hari ini. Hal ini memungkinkan umat untuk memberikan persembahan melalui aplikasi Sakuku, OVO, Dana, Link Aja, dan GoPay. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang masih boleh kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan kalau di tengah pandemi ini, di tengah kondisi ini, kami masih boleh beribadah, kami masih boleh bersekutu, kami masih boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, baru saja kami memberikan sedikit dari berkat Tuhan yang boleh kami rasakan di hidup kami. Kiranya Tuhan boleh terima persembahan kami ini, persembahan yang asalnya daripada-Mu saja Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan boleh bermanfaat, boleh berguna untuk menyebarluaskan kasih-Mu Tuhan, untuk semakin memuliakan nama-Mu di bumi ini Tuhan. Bapa di sorga, berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini Tuhan. Kiranya mereka boleh mengelola persembahan ini dengan baik, supaya dapat dipergunakan hanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Di atas semuanya itu Tuhan, kiranya Tuhan boleh sucikan persembahan yang kami berikan, supaya menjadi persembahan yang harum di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita sudah akan berakhir, tetapi mari kita mewujudkan ibadah yang sesungguhnya di tengah kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah keluarga kita. Melalui firman yang kita dengar tadi, baik anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, hingga lansia, diajak untuk terus menghadirkan firman Tuhan di tengah keluarga kita. Kita juga diajak untuk terus menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dan dasar berkehidupan di tengah keluarga kita.
Maka sekarang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, adik-adik, teman-teman yang terkasih, kembalilah ke dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga kita. Mari kita terus menjadi orang-orang yang mau belajar memahami firman Tuhan dengan belajar mengasihi Tuhan dan juga belajar mengasihi sesama kita, mulai dari keluarga kita. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Maka sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami.